Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fausia dari program Pendidikan Matematika akan menjelaskan mengenai homomorfisme grup dan automorfisme grup. Nah, jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari homomorfisme grup. Baik, untuk materi pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari homomorfisme grup. Nah, jadi suatu grup yang dikatakan homomorfisme itu jika dimisalkan bahwa himpunan A terhadap operasi bintang dan himpunan B terhadap operasi bundar merupakan suatu grup. Nah, dia akan dikatakan suatu fungsi F memetakan G ke H disebut sebagai homomorfisme. Nah, jika Fm bintang N sama dengan Fm bintang Fn, di mana M dan N itu elemen dari A. Nah, atau dengan kata lain bahwa homomorfisme grup itu memiliki dua syarat. Yang pertama, suatu fungsi F memetakan A ke B itu merupakan suatu fungsi. Kemudian kedua itu bahwa dia memenuhi yang namanya pengawetan operasi. Pengawetan operasi yang dimaksud di sini adalah pengawetan dari Fm bintang N sama dengan Fm bintang Fn, di mana M dan N itu merupakan elemen dari himpunan A. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contohnya, yakni contoh dari soal homomorfisme grup. Nah, di sini jika diberikan himpunan set terhadap operasi penjumlahan, identifikasi fungsi F memetakan Z ke Z, di mana Fx-nya itu sama dengan 2x. Nah, kita harus buktikan apakah dia adalah homomorfisme grup atau bukan. Nah, untuk langkah pertama kita harus buktikan bahwa himpunan Z itu merupakan suatu grup. Jadi di sini kita bisa buktikan bahwa Z itu merupakan suatu grup, di mana kan Z itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ketika dia 2x, otomatis dia tetap menghasilkan Z itu sendiri, maka dia adalah suatu grup. Nah, untuk yang kedua kita harus membuktikan apakah dia itu adalah suatu fungsi. Nah, untuk membuktikannya kita ambil sembarang x, x1 dan x2 yang merupakan elemen dari Z. Nah, di mana kita misalkan bahwa x1 itu sama dengan x2. Nah, di sini ketika x1 sama dengan x2, maka dia menjadi 2x1 sama dengan 2x2, karena yang tadi fx-nya itu adalah 2 kali x, sehingga dapat dikatakan bahwa fx1 sama dengan fx2. Jadi dia sudah terbukti bahwa dia adalah suatu fungsi. Nah, untuk langkah terakhir kita harus membuktikan bahwa dia itu memenuhi yang namanya pengawetan operasi, yakni X1 tambah X2 karena terhadap operasi penjumlahan. Maka dia akan menjadi 2 kali X1 ditambah X2, maka menghasilkan 2X1 tambah 2X2, maka dia akan menghasilkan Fx1 tambah Fx2, maka dia memenuhi yang namanya pengawetan operasi. Nah, berdasarkan langkah 1 sampai dengan langkah 3 bahwa terbukti dia itu merupakan suatu homomorfisme grup. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari homomorfisme. Jadi homomorfisme itu terbagi atas 5 jenis, namun yang akan saya bahas hanya satu, yakni automorfisme. Jadi homomorfisme itu terbagi atas 5, yakni yang pertama epimorfisme. Epimorfisme itu ketika dia merupakan suatu homomorfisme yang onto. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya monomorfisme. Nah, itu monomorfisme ketika dia itu merupakan suatu homomorfisme satu-satu. Nah, selanjutnya ada yang namanya isomorfisme. Isomorfisme itu ketika dia merupakan homomorfisme satu-satu dan dia juga adalah onto. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya endomorfisme. Untuk endomorfisme ketika dia itu merupakan suatu homomorfisme tapi dia itu tergabung dalam grupnya sendiri. Dan yang terakhir dia adalah
automorfisma, atau yang kelima adalah automorfisma. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari automorfisma grup. Nah, contohnya di sini ketika diberikan suatu himpunan G terhadap operasi perkalian, di mana fungsi T memetakan X ke X kuadrat, apakah dia merupakan suatu automorfisma? Nah, kita akan membahasnya. Nah, langkah pertama kita harus buktikan bahwa dia itu merupakan homomorfisme atau bukan. Nah, langkah untuk homomorfisme seperti yang telah saya jelaskan yang tadi, bahwa kita harus buktikan bahwa dia itu merupakan suatu fungsi dan dia itu memenuhi yang namanya pengawetan operasi. Nah, di mana kita ambil himpunan TXY sama dengan XY kuadrat sehingga menghasilkan X kuadrat XY dikali XY, sehingga menghasilkan X kuadrat dikali dengan Y kuadrat. Nah, di sini X kuadrat kali Y kuadrat sama dengan TX dikali TY, sehingga dapat dikatakan bahwa dia memenuhi yang namanya pengawetan operasi, sehingga dia juga merupakan suatu homomorfisme. Nah, selanjutnya akan kita buktikan bahwa dia merupakan suatu homomorfisme himpunan satu-satu. Nah, kita misalkan bahwa TX sama dengan TY, di mana dia adalah X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Jadi X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ketika kita faktorkan, maka dia menghasilkan X tambah Y dan X dikurang Y, atau dapat dikatakan bahwa X sama dengan Y atau X sama dengan min Y. Tapi yang kita ambil adalah X sama dengan Y karena itu yang memenuhi, sehingga dia merupakan suatu fungsi satu-satu. Nah, untuk langkah terakhir kita akan buktikan bahwa dia itu onto. Nah, sekarang kita ambil sebarang Y elemen dari G, karena X, Y itu harus lebih besar dari 0, maka kita ambil X itu sama dengan akar Y. Nah, selanjutnya TX sama dengan X kuadrat, maka kita ambil akar Y pangkat 2, maka dia akan menghasilkan Y. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan tersebut adalah onto. Nah, sehingga berdasarkan langkah 1 sampai dengan langkah 3, dia itu memenuhi yang namanya homomorfisme, memenuhi yang namanya himpunan satu-satu, dan dia adalah onto, maka dia dapat dikatakan sebagai automorfisme. Nah, itulah tadi yang dapat saya jabarkan mengenai homomorfisme grup dan automorfisme grup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.